Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, hari ini adalah hari pertama saya untuk mengajar di jalangan penelitian ya, dan memakai akun Zoom dalam 1 bulan ini. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Jadi kita akan ada setidaknya 5 pertemuan ya, hari Senin dan Selasa, di mana hari Senin dan Selasa ini kita pakai untuk hari Seninnya, mungkin saya sudah sampaikan, adalah lebih ke membahas tugas yang diberikan, hasil tugas yang diberikan, kemudian nanti Selasanya dilanjutkan dengan, kalau belum beres ya di hari Senin, Selasanya kita lanjutkan membahasnya, kemudian setelah itu masuk ke materi untuk minggu berikutnya gitu ya. Dan saya diamanahi satu SKS ini untuk penyusunan proposal penelitian untuk rangkaian penelitian ini. Yang kemarin kan sudah diminta bahwa diharapkan kalian sudah punya topik lah. Kalau belum dapat pembimbing tapi setidaknya punya topik, kadang juga sudah punya pembimbing tapi belum punya topik, ya artinya lebih baik punya panduan sendiri, saya mau topik seperti apa saya ingin bahas, karena kalau menurut saya 5 pertemuan ke depan, 5 minggu ke depan, ini semacam training lah buat Anda, workshop kalau menurut saya, untuk penyusunan proposal penelitian, yang dimana Anda buat, kita bahas, mana yang perlu diberikan, mana yang tidak, mana yang perlu ditambahkan. Jadi saya akan lebih banyak ke aplikasi dan implementasi bagaimana menyusun proposal penelitian. Sebelumnya sudah dibahas sama Pak Iqbal terkait apa saja isi dari proposal tersebut, kemudian jenis-jenis proposal sudah ya, yang sudah pernah yang pernah ada dari segi jenis proposal penelitian, bagaimana yang biasanya kalau kita ada buat LPPM ya, itu juga ada proposal, formatnya akan berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu pastinya perlunya ada pendahuluan, latar belakang proposal ini apa ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhistira Aziz. Saat ini adalah di dosen pengampu kakak kimia analitik yang kebetulan tahun ini mendapat banyak hibah penelitian proposal, dan ya alhamdulillah dapat bisa proposal penelitian. Jadi saya juga akan memberikan ke kalian apa kiat-kiatnya bisa menyusun proposal yang bisa bermakna dan tidak hanya sebatas saja tugas semata gitu ya, dikumpulkan semata, tapi bisa menjadi bekal kalian nanti kalau di luar ya, untuk mengajukan suatu dana penelitian. Kemarin sudah dikumpulkan terkait abstrak. Halo? Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah, Pak, di EduNext. Sudah di EduNext. Saya sudah ambil dari EduNext ya. Mari kita bahas sama-sama. Terlepas dari punya siapa, dan sudah dibahas ya sama Pak Iqbal bahwa abstrak itu sebenarnya rangkuman dari proposal penelitian Anda yang ingin Anda lakukan apa, baik itu dari pendahuluan, kemudian tujuan, metode, kemudian apa outcome-nya, yang output yang diberikan. Sebenarnya abstrak itu
bisa Anda abstrak proposal itu kelanjutan dari abstrak skripsi. Jadi isinya itu ada pendahuluan, tujuan, metode, output yang diharapkan. Jadi belum ada hasil sama sekali. Jadi 4 ini itu harus ada. Jangan terlalu banyak pendahuluannya, jangan terlalu banyak juga metodenya. Jadi ya bisa urutannya seperti ini, tapi bisa proporsional. Ya, jangan seperti outputnya yang banyak. Misalnya output yang banyak seperti apa, Pak? CU atau tembaga sangat toksik di lingkungan. Nah, oleh karena itu, tujuan ini untuk analisis CU di lingkungan, perairan, air. Metodenya dengan AS. Harapannya banyak, ada 5. Itu kan pendahuluannya kurang, tujuannya ya jelas sih. Tapi kenapa harus itu? Kenapa tujuannya itu? Tidak match dengan pendahuluan. Terus metodenya dengan AS. Itu aja, analisis AS. Terus habis didapat untuk apa? Output yang diharapkan malah 5. Misalnya AS-nya bisa terkalibrasi dengan CU untuk analisis CU. Yang kedua, outputnya apa? Jadi informasi untuk CU di perairan. Terus outputnya juga bisa menjadi publikasi ilmiah. Bisa juga nanti jadi bahan untuk sampling berikutnya. Atau output yang lainnya bisa ya bahan penelitian lanjutan ya. Itu bisa dibuat dipakai untuk instrumen lain. Maksudnya seperti jadi jangan terlalu banyak juga di output yang diharapkan, tapi proporsional dan ada benang merah. Banyak sekali contoh-contoh abstrak yang dimana kurang benang merahnya. Artinya dia ada pendahuluan, dia ada tujuan, dia ada metode, dia ada output. Tapi tidak ada benang merah kenapa ketujuan itu. Jadi kayak tadi, CU, lingkungan di perairan. Terus tujuannya analis CU. Ada something missing nggak di situ? CU sangat toksik di perairan. Tujuan pada penelitian ini adalah menganalisis CU dengan AS di perairan. Ada something missing di abstrak kalau seperti itu. Jenny, gimana menurut Jenny? Menurut saya ini output yang diharapkannya apa? Belum ada ya, Pak? Enggak, antara pendahuluan dan tujuan. Kenapa antara pendahuluan dan tujuan yang missingnya tujuannya belum jelas mungkin, Pak? Tujuannya analisis CU di perairan. Pendahuluannya CU sangat toksik di perairan. Dia di abstraknya cuma tulis begitu. Apa yang missing bagi Jenny untuk di abstrak? Masih belum jelas dia mau ngapain, maksudnya si Iya. penelitiannya. Jadi CU-nya kenapa CU? Iya, kenapa harus Ya, CU? gitu ya. Perairannya kenapa di perairan? Jadi banyak pertanyaan yang belum dijawab di abstrak. Tapi poin-poinnya itu apa, kenapa, dan apa bedanya dengan yang sudah ada. Gitu ya. Jadi di antara pendahuluan sama tujuan itu baru ada benang merah, baru ke sana. Harus ada poin-poin ya 2-3 kalimat
membahas hal itu. Kalau umum ke khusus yang disampaikan Pak Iqbal, kadang umum dulu terus khusus. Ada yang langsung khusus, umum. Boleh, asal nyambung. Memberikan masalahnya seperti apa. Kalau tujuan ke metode cuman analisis AS. Apakah AS itu cukup nggak membahas dengan tujuan secara garis besarnya tadi dibahas analisis kandungan CU di perairan. Metode itu kan ada bagian preparasi, ada bagian apa kalau metode itu ya? Kalau analisis ya, ada preparasi, kemudian ada apa? Ekstraksinya, ya, parutannya, kemudian ada yang baru kalau ada purifikasi, kalau ada analisis itu diberikan. Tapi tahap-tahapnya secara singkat saja. Atau kalau adsorpsi ada sintesis. Tesisnya menggunakan apa? Kalau adsorpsi. Ya kalau penelitian adsorpsi. Ada apa lagi? Habis sintesis karakterisasi ya. Baru evaluasi kinerja. Banyak kan ini kan? Adsorpsi atau sensor atau apa? Pasti sintesis dan karakterisasinya pakai apa? Evaluasi kinerjanya pakai apa-apa. Nah baru output yang diharapkan apa? Malah kalau ini apa namanya? Lebih ke khusus ke umum atau ya khusus. Jadi sama kayak pendahuluan. Atau kadang disingkat jadi 2 kalimat, tapi itu sudah secara komprehensif gitu ya, holistik. Jadi bukan output yang 5 itu bisa nggak dijadiin satu. Tadi 5 itu yang tadi bisa jadi bahan apa, bahan penelitian berikutnya untuk yang lain, itu bisa nggak jadi 1 kalimat, 2 kalimat untuk mencakup 5 itu. Jadi harus komprehensif kalau outputnya. Nah, deskripsi pendahuluan tujuan metode ini akan jadi hampir mirip dengan, cuman dengan abstrak, proposal. Bedanya ada hasil dan kesimpulan di sini. Bedanya kalau ini proposal masih lebih menjelaskan lebih gamblang terkait masalahnya. Kalau pendahuluan di sini ini mungkin bisa mencakup dari membahas dari 3 masalah misalnya dijadikan jadi satu masalah satu kalimat gitu. Jadi lebih komprehensif kayak output kalau deskripsi karena nanti ada hasil dan kesimpulan kan space-nya akan digantikan. Output ini mungkin cuma 2 kalimat, ini space-nya digantikan kan sama hasil dan kesimpulan. Hasil apalagi kalau banyak. Jadi cenderung lebih pendek lah daripada proposal kalau pendahuluan tujuan metode. Tapi kadang sama, kadang beda, kadang lebih pendek daripada abstrak di proposal. Metode ya kan terkadang di tengah jalan ada yang berbeda ya. Metodenya ideal yang di proposal, tapi deskripsi jadinya direduksi. Bisa. Tujuannya jadi direduksi, bisa. Pendahuluannya tetap bisa. Yang jelas space hasil ini akan lebih banyak ya, daripada kesimpulan. Nah, total kata pada abstrak ya, rata-rata itu 200 sampai 2,5. Ini mau jurnal, mau proposal, skripsi, jurnal biasanya ya, atau yang mau dipublikasikan. Kalau di atas ini biasanya namanya extended abstract. Tapi ada juga yang lebih dari 400 kata. Jadi harus lebih. Pak, ini aturannya baku nggak? Kalau di kita nggak baku ya.
Jadi kadang extend dan abstrak banyak. Ya, cuman ya hal-hal yang kalau dipublikasikan ya harus lebih singkat, langsung ke inti-intinya. Jadi kalau pendahuluan itu, kalau di abstrak itu pendahuluan itu baiknya ya, baiknya. Jangan tulis definisi lah. Misalnya, atom adalah bla 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 bla. Padahal bukan atom rencananya. Atau senyawa ini adalah merupakan senyawa organik. Orang udah tahu itu senyawa organik. Tapi kenapa? Nah, itu. Kalau mau umum, senyawa X adalah golongan apa? Nggak usah ngomong senyawa organik lagi kan. Udah tahu itu senyawa organik. Kenapa dibilang adalah senyawa organik? Itu malah buang-buang kata untuk di abstrak. Paham? Jadi misalnya senyawa X adalah senyawa golongan ini, bla bla bla, masalahnya apa? Boleh. Tapi kalau senyawa X adalah senyawa organik, punya titik didih sekian, buat apa? Contohnya seperti itu. Jadi ada beberapa kata yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan, tapi dimasukkan di dalam abstrak. Nanti kita lihat contoh-contoh kalian ya, biar saya langsung koreksi. Kemudian kalau ketujuan, tujuan juga kadang ada boros-boros kata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mensintesis bla bla bla. Kadang tujuan penelitian ini dibagi beberapa tahap, yaitu nggak usah. Tujuan penelitian adalah menyintesis apa-apa. Jadi nggak harus lagi kamu bagi pakai penjelasan lagi, ada beberapa tahap tujuan. Metode pun seperti itu. Metode penelitiannya ada beberapa tahap, yaitu bla 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 bla. Nggak usah. Metode sintesis dilakukan menggunakan ini, karakterisasi dengan ini. Udah. Evaluasi dengan parameter bla bla bla. Beres. Paham nggak penjelasan yang saya sampaikan? Jadi mau bertanya Pak, boleh? Singkat padat jelas ya. Berarti kalau naruh definisi sesuatu di abstrak tuh harus yang diperlukan untuk menjelaskan gitu atau gimana ya Pak? Masih kurang paham definisi. Kalau menaruh penjelasan definisi gitu. Ya maksudnya definisinya langsung ke khususnya yang memang berkaitan dengan masalah yang mau diungkap. Jadi kayak misalnya senyawa X adalah senyawa organik memiliki bersifat mutagenik, volatil. Yang senyawa organiknya ini loh, bisa nggak kita golongan apa, langsung sifatnya apa? Langsung aja bersifat apa. Jadi ada kata-kata yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan dan bisa dipakai lebih spesifik. Paham nggak? Baik. Paham Pak. Terima kasih ya Pak. Kita coba ini. Di IP ya, ada abstrak. Kita membahas yang punya kalian dulu ya. Nanti membahas yang lain. Contoh. Kita lihat di sini. IIP untuk ekstraksi fasa padat dan prakonsentrasi ion kadmium 2. Salah satu hasil akhir dalam industri pengolahan biji logam adalah logam kadmium. Logam kadmium merupakan suatu logam yang ini nggak usah. Jadi logam kadmium merupakan suatu logam yang memberikan warna putih, keperakan, tahan panas, tahan korupsi, terhadap korosi. Kadmium termasuk logam berat yang dapat membahayakan lingkungan maupun makhluk hidup. Sifat dan sulit tergenerasi. Kadmium dapat ditentukan dengan metode AS. Seperti SSA. AS cukup sederhana, sensitif. Oke. Meningkatkan sensitivitas. Mana, coba Anda lihat dulu di sini. Mana pendahulu?
Sampai mana pendahuluan? Ini ya. Ini. Tujuannya mana? Nggak ada kan? Ada. Ini pendahuluan bukan? Ya. Mana tujuan? Nggak ada ya. Nggak apa-apa. Kita belajar. Pendahuluan. Nggak apa-apa. Kita belajar. Lebih baik. Wah, ini tujuan nggak ada. Tujuan ada nggak? Oh, ini tujuannya. Tapi ini masih ada penjelasan gitu. Ya sudahlah. Ini mungkin tujuan yang dimaksud penulis. Ini punya salah satu dari ini tujuannya maksudnya ya. Yang ini tujuan. Mana metode? Ini metode. Sampai sini. Nggak ada output. Sama nggak dengan yang saya klasifikasikan? Atau ada yang ya kita diskusi di sini. Halo? Iya, Pak. Sama nggak? Ini pendahuluan, kalau saya bilang ini tujuan, ini metode. Sekarang kita Ya. lihat di sini. Hah? Bagaimana? Sama sih, Pak. Nama ya, Torik. Amalia gimana? Untuk outcomes-nya di yang mana ya Pak? Saya bingung. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini kan tugas kemarin. Tugas salah satu tugas. Nggak apa-apa, kita belajar. Jadi outcomes-nya, kekurangannya, jadi yang punyanya siapa ini, tolong diperbaiki ya. Kenapa? Karena setelah abstraknya beres, kemudian nanti ke pendahuluan, kemudian nanti ke tinjauan pustaka, kemudian ke metode. Oh iya, tinjauan pustakanya nggak ada ya tadi ya. Harusnya tadi ada tinjauan pustaka kan, kalau kalian tambahkan. Biasanya pendahuluan itu sudah tinjauan pustaka itu udah gabung sama pendahuluan gitu ya. Tapi karena di ini kalian pakai tinjauan pustaka ya. Di sini ada satu poin lagi tinjauan pustaka. Nggak apa-apa kalau di skripsi, kalau di proposal itu ada tinjauan pustaka di sini. Oke. Di setelah tujuan ya. Ini juga ada tinjauan pustaka ya. Saya lupa. Nah, nanti kita bahas. Oke, kembali ke sini. Menurut kalian, kalau lihat pendahuluannya, salah satu hasil akhir. Jadi, kalian kalau nulis abstrak, mau nanti pendahuluan, baca lagi. Ya, kadang penyakit mahasiswa itu nulis aja tapi nggak baca lagi. Oke, salah satu hasil akhir dalam industri pengolahan biji logam adalah logam kadmium. Logam kadmium merupakan satu logam yang memiliki berwarna putih, tahan panas, dan tahan terhadap korosi. Kadmium termasuk logam berat yang dapat membahayakan lingkungan. Ini masalah. Benar nggak? Kalau yang sebelumnya, apa termasuk masalah?
Yang ini hubungannya ke dari industri ke logam kadmium, betul? Kalau yang ini suatu logam yang memiliki karakteristik berwarna putih, keperakan, panas, tahap terus. Ada hubungannya nggak atas sama? Kalau menurut saya nggak ada hubungannya, Pak. Kalau Anda mau masukkan ke tinjauan pustaka, boleh. Tapi kalau ke abstrak, ini jangan. Ya, jadi ini dihilangkan saja. Jadi kaitkan dengan adanya benang merah dari kalimat sebelumnya dan kalimat berikutnya. Nah ini kan nyambung. Salah satu ini benar kadmium. Kadmium atau logam ini, logam berat itu, logam kadmium dapat membahayakan lingkungan. Atau kadmium termasuk salah satu logam berat yang dapat membahayakan lingkungan. Ya, sudah terintegrasi. Jadi bagusnya juga hilangkan kata-kata yang berulang. Ya, kata-kata yang berulang itu maksudnya gimana, Pak? Ini berulang nggak? Logam kadmium, terus logam kadmium lagi. Paham? Kadang ada yang nulis logam kadmium membahayakan lingkungan maupun makhluk hidup. Titik. Logam kadmium memiliki sifat karsinogenik dan sulit berdeteksi. Dia ada dua dia. Padahal itu bisa jadi satu kalimat. Kan? Halo? Iya, Pak, betul. Ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama kurangi kata yang berulang. Kemudian yang kedua, definisi. Ada kaitan kalimat pertama dengan kaitan antar kalimat. Nggak apa-apa kamu jelaskan kadmium itu ada hubungannya dengan pengolahan biji logam, tapi pas di sini tidak ada hubungannya karena langsung ke masalah. Ini kan lebih ke tinjauan pustakanya si kadmium memang sifatnya seperti itu, tapi apa yang menambah jadi permasalahannya gitu di kadmium itu. Kadmium dapat ditentukan dengan metode pemisahan dan degradasi. Oke. Ini udah masuk ke metode kan? Metode untuk analisis CD, nah ini ada yang tidak konsisten. Anda sudah menyebutkan kadmium. Sekarang Anda ganti dengan CD. Konsisten? Enggak ya? Jadi untuk yang buat ini, Anda mau CD dari awal atau kadmium. Dan ini ion. Spesinya ion bukan CD2 itu. Ion, Pak. Ya, jadi sekarang Anda tanya, ini ion enggak? Anda mau jawab langsung ion atau logam dulu, terus spesinya apa? Spesinya ion. Ini tiba-tiba ada spesi ion. Ya. Jadi apa namanya? Tolong ditulisnya apa namanya? Spesinya. Kalau mau langsung. Kalau mau dijelaskan nanti dari kadmium ke spesinya, boleh. Ya. Jadi ini bisa masuk ke spesi ionnya langsung. Spesi ion itu yang membahayakan, misalnya. Paham? Oke, sekarang kita masuk ke metode. Nanti disesuaikan ya. Ini harus konsisten. Sudah banyak dikembangkan seperti spektrofotometri. Kenapa
Ya, SSA cukup sederhana sentimen 3 ppm, tapi masih kurangnya selektivitas untuk ion CD. Nah, ini hubungannya metodenya dengan ion CD, betul? Halo. Untuk meningkatkan selektivitas, pengembangan metode dapat menggunakan pengendalian penginfusian ion bengkelan. Oke. Sekarang kalau saya tanya, SSA itu analisis kan? Metode analisis. IIP itu metode apa? Halo? Nah, ini yang salah juga. Kenapa ada pengertian di sini, padahal ini sudah masuk ke tujuannya. Nah, ini tiba-tiba ada IIP. Di pendahuluan tidak ada IIP. Ngomonginnya SSA saja. Jadi bagaimana Pak baiknya? Jadi ungkapkan dulu ini. Ada apa dengan ekstraksi fasa padat dengan ion kadmium? Paham? Jadi ada apa dengan ekstraksi fasa padat? Jadi bukan AAS-nya menurut saya yang ditonjolkan, tapi hubungannya ion kadmium ke ekstraksi fasa padat. Kan nanti tujuannya untuk ekstraksi fasa padat tuh, dan prakonsentrasi. Jadi kalau di metodenya ini diganti ya. Jadi apa hubungannya ekstraksi fasa padat dengan ya metode pemisahan dan degradasi. Karena ini ngomongin metode pemisahan, terus ini metode AAS gitu. AAS kan analisis. Gitu ya. Fasa padat dengan ion kadmium, pemisahan. CD bisa. Paham nggak? Sampai sini paham? Maaf Pak, mau bertanya. Berarti untuk penjelasan di abstrak itu ditaruh di bagian awal dulu, ketika udah masuk metode tinggal menjelaskan metode secara singkat gitu aja Pak. Yang mana? Di bagian pendahuluan atau tujuan atau metodenya? Ya tadi kan tadi yang kata Bapak kan pasti IIP kan habis itu di kalimat berikutnya baru malah ada penjelasan lagi. Kan Ya. itu kata Bapak seharusnya taruh di atas aja kan. Ya. Berarti ke bawah cuma tinggal metode aja gitu Pak. Iya. Tuh. Jadi kalau sudah Anda mengungkapkan tujuannya, baru ungkapkan metodenya. Jadi nggak usah lagi ini. Ini nggak usah. Jadi kalau mau, apa hubungan ekstraksi fasa? Jadi kaitkan dengan metode sebelumnya. Gitu. Metode pemisahan yang pernah dilakukan untuk ion CD adalah pemisahan ekstraksi fasa padat. Ekstraksi fasa padat memiliki kelemahan untuk ion kadmium. Makanya dibutuhkan adanya polimer ion printed ya untuk bisa lebih selektif. Jadi ungkapkan kekurangannya dan IIP ini sebutkan kelebihan. Di sini. Baru nanti masuk ke untuk meningkatkan kelebihannya berarti selektivitas ya. Untuk meningkatkan selektivitas. Soalnya nggak ada sama sekali fasa padat diomongkan di pendahuluan. Tidak ada sama sekali IIP diomongkan di pendahuluan. Karena poin Anda di sini. Jadi IIP-nya itu
Harusnya di sebelumnya. Kelebihannya apa? Baru masuk ke tujuan. Tujuannya udah bagus. Meningkatkan selektivitas dilakukan atau penelitian ini bertujuan untuk pengembangan metode ekstraksi patokan menggunakan IP. Apa? Jelas kan? Untuk ion kadmium malah tambahinnya harusnya. Ini juga tujuannya kurang ya. Untuk siapa? Betul nggak? Ya untuk ion kadmium, ngapain ion kadmium disangkut pautkan, disinggung-singgung di awal? Untuk ion CD. Ya, tambahkan. Ya, bagi yang punya atau nanti dikoreksi. Ada yang mau ditanya nggak? Oke. Kemudian di metode. Metode ini, polimer ini dikarakterisasi. Gimana buatnya? Jadi berikan dulu sedikit saja sintesisnya. Sintesisnya bagaimana? Ya misalnya cross linkernya apa, ikat silangnya apa. Misalnya ya. Nah baru dikarakterisasi dengan ini. Oke, FTIR doang. Biasanya ada SEM atau apa ya. Terserah nggak apa-apa FTIR saja tidak masalah. IP dapat dikomunikasikan dengan partikel magnetik untuk memudahkan proses pemisahan padatan dari lakukan sampel. Ini keterangan lagi. Buat apa? Jadi nggak usah ini. Kalau mau ini di pendahuluan. Kalau misalnya kelebihan dari IP tersebut gitu ya. Ternyata IP ini lebih selektif dan bisa dikombinasikan dengan partikel magnetik untuk memudahkan proses pemisahan padatan. Paham? Nah, baru jelaskan lagi habis karakterisasi apa yang mau dilakukan. Habis sintesis, kemudian IR, mau siapa lagi? Jadi implementasikan di fasa padat. Betul nggak? Baru implementasinya ke fasa padat. Jadi nanti saat kita sudah banyak membahas, koreksi-koreksi yang itu disatukan, jadi nanti suatu proposal tuh gitu ya, jadi nilai akhir Anda gitu ya. Bisa dipakai. Setelah itu, efisiensi ekstraksi digunakan. Nah, ini kan berarti evaluasinya kan, variabel-variabel. Jadi kalau metode, ya itu tadi, salah. Jadi evaluasinya apa, sintesis karakterisasi, evaluasi kinerjanya apa saja. Ya. Tadi kan pH, volume eluen, jenisnya, apa-apa. Itu jelas. Tapi outcome-nya belum ada ini tambahkan ya. Halo? Ya, yang Iya, punya Pak. ini tolong diperbaiki ya. Untuk nanti. Nanti bisa nggak sih dikumpulkan lagi atau bilang kumpulkan kedua gitu ya. Revisi kedua. Nanti biar saya lihat lagi. Kalau sudah oke, boleh. Mungkin nanti saya buat assignment-nya lagi ya. Jadi Anda kumpulkan koreksi abstrak minggu depan sama koreksi sama pendahuluan. Oke, kita lihat lagi. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita lihat yang lain. Kan kata Pak Iqbal, hari Senin bahas abstraknya. Oke, kalau nggak ada, Saya mau bertanya. ya. Untuk judulnya itu tuh sebenarnya bisa ini nggak sih Pak, berganti itu karena eh, sebenarnya mungkin judulnya belum fix gitu Pak. Nggak apa-apa. Kalau judulnya belum fix, maksudnya belum ada judul, tapi ada abstraknya, nggak mungkin. Ya. Ya, orang nulis abstrak kan pasti ada judul. Malah poin-poin di judul Berarti itu yang harus ada di pendahuluan. Ya, kenapa? berarti eh, judulnya tuh masih bisa direvisi gitu Pak. Untuk kayak nanti di akhir buat proposal yang utuh untuk Masih, tugas masih. sampel. Ini kan nggak ada judulnya, saya nggak tahu. Ini judulnya apa sih? Yang punya siapa? Judulnya apa ini? Baik Pak, terima kasih. Ya.
atau ya judulnya apa. Tapi kalau kita lihat nih, identifikasi dulu pendahuluannya. Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Salah satu bukti pemanfaatan sumber daya alam adalah dengan banyaknya aktivitas pertambangan, baik modern maupun konvensional. Oke, tidak semua hasil pengerukan diambil dan dimanfaatkan, dan yang unsur substantif dan sisanya dibuang. Buangan dari hasil pertambangan masih bisa digunakan, akan mempunyai nilai ekonomis. Jika dihasilkan hasil yang besar dan tidak menjadi hasil pertambangan yang sia-sia. Ini cerita ya. Bisa nggak jadi 2 kali? Gimana? Ini nggak usah. Orang sudah tahu, langsung saja ke kekayaan sumber daya alam. Kalau mau dipakai ini langsung susah sih, langsung ini kan ada buangan ya, buangan dari hasil pertambangan. Sebenarnya intinya ke sini kan, buangan dari hasil pertambangan bisa dimanfaatkan untuk nilai ekonomis dan juga kebanyakan dibuang. Benar nggak? Halo. Iya, Pak. Nah, maka dari itu diperlukan analisis terhadap sampel buangan di salah satu site pertambangan. Ini kalau menurut saya bisa jadi 2 kalimat. Jadi ini bisa ini. Kalau mau sumber daya alamnya, ya, dan dapat dimanfaatkan baik modern maupun konvensional. Bisa kan? Dan dapat dimanfaatkan baik cara modern maupun konvensional. Namun tidak semua hasilnya dimanfaatkan. Namun tidak semua hasilnya, namun sebagian hasilnya banyak dibuang lah. Kan tidak semua kan? Dibuang. Dan masih bisa digunakan untuk ekonomis. Jadi bisa jadi 2 kalimat. Nah, terus maka dari itu diperlukan analisis terhadap sampel buangan. Agar diketahui salah satu metodenya adalah analisis sampel biologi. Jadi pingin pakai XRF untuk analisis si sampel yang sisa-sisa itu ya. Kalau saya lihat di sini. XRF digunakan karena memiliki kelebihan dapat mendeteksi unsur dalam skala juta, sehingga kandungan unsur yang dapat diketahui lebih banyak. Nah, ini tujuannya apa? Ini kan baru mengungkapkan bahwa metode yang bisa digunakan untuk sampel-sampel buangan, yaitu XRF. Kemudian XRF itu digunakan, ini 2 kalimat, singkat. Ya, ini masih pendahuluan. Sampai sini pendahuluan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita semua belajar. Saya maunya semua di sini bisa terbuka. Apa yang kurang, apa yang merasa gimana, belum ngerti tanya. Dengan penelitian diharapkan ini outcomes. Metodenya apa? Metodenya bagaimana XRF itu? Sampelnya diambil penampang lintang kah atau apanya? Berapa kedalamannya? Gitu loh. Jadi terlalu banyak pendahuluan, tujuannya belum tahu, tujuannya nggak ada, tapi outcome metodenya nggak ada, tapi sudah ada outcome. Jadi masih pendahuluan sama outcome. Ini artinya begini, ini bisa ditambahkan, metode yang digunakan adalah XRF. So what XRF?
Apa bedanya dengan yang lain? Jadi perbedaan dengan yang lain apa? Terhadap buangan ini. Itu ya. Ya lebih banyak. Lebih banyaknya maksudnya gimana? SEM juga bisa, XRD, SMEDS juga kita bisa pakai lebih banyak. Ada kandungan-kandungannya apa. Jadi perlu dikaji spesifik. Ya. Kaji lebih spesifik. Dapat dikatakan unsur-unsur yang terkandung dalam sampel geologi. Nah, ini perlu adanya tujuan, metode yang jelas. Nggak mungkin dong cuman analisis dengan XRF. Ya pada IR pun itu kalau misalnya tertentu ada serapan berapa sampai berapa. Maksud saya ada kejelasan sampel bagian mana yang diambil. Kemudian buangan bentuk seperti apa. Kemudian XRF-nya itu intensitasnya mintanya berapa sampai berapa. Kalau tadi yang ini kan pakai FTIR, oke. Kan karakterisasi. Kalau ini kan hal yang utama. Hal yang utama itu harus dikaji lebih dalam metodenya untuk apa. Kalau cuma karakterisasi dengan XRF, oke, nggak apa-apa. Tapi ada nggak yang lain? Kecuali tujuannya dari awal adalah mengkarakterisasi sampel buangan menggunakan XRF. Gitu. Paling kamu tambahkan metodenya dengan XRF pada kondisi tertentu, kondisi berapa gitu kan lebih jelas. Paham ya? Nah, baru ke outcomes. Outcome-nya sudah bagus. So, yang terkandung pada sampel ini, karena pakai SMEDS juga bisa, pakai XRF juga bisa, sehingga pemanfaatnya lebih optimal. Optimalnya seperti apa yang diharapkan? Jadi ini masih umum semua. Optimalnya seperti apa? Ada nggak kalkulasinya? Kan sebagian, berarti bisa hampir 100% nggak dimanfaatkan. Oke, 2 abstrak sudah dibahas. Mungkin yang selanjutnya akan dibahas besok. Sama beberapa tentang pendahuluan. Ya. Teori terkait pendahuluan. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Mau bertanya, Pak? Enggak. Abstrak itu kan sebenarnya kan ringkasan dari proposal kita ya, Pak. Jadi tuh sebenarnya lebih baik bikin abstraknya dulu lalu bikin isi proposalnya atau bikin isi proposal dulu baru ke abstrak ya, Pak? Kalau kamu sudah punya rancangan, ya bisa abstrak dulu. Kalau kamu mau punya proposal, kamu sudah kebayang isi. Kan proposal itu sebenarnya menjelaskan abstrak. Lebih detail. Iya. Iya, Pak. Ya baiknya harus rancangan dulu kan. Rancangannya bagaimana, nanti detailnya di proposal. Kalau sudah ada proposal tapi belum punya abstrak, saya yakin itu benang merahnya akan ada loncat-loncat. Banyakan loncat-loncat. Loncat-loncat atau bahkan ada yang kurang gitu ya. Itu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Oh ya, absen ya. Sudah kebuka belum? Di 6. Saya sudah ada, Pak, tadi. Ah, sudah. Oke, silakan absennya. Di 6. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Kalau tidak ada, kita ketemu jam 9:05 ya. Soalnya saya kidas dulu di paginya. Jadi mungkin agak telat sedikit. Di link yang sama ya.